Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan banyak nikmat oleh Allah sehingga tidak ada kata perbuatan yang paling pantas untuk kita ucapkan dan untuk kita lakukan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tentang perjalanan hidup beliau agar supaya kita sebagai umat tahu dan faham serta bisa menerapkan insyaallah dalam kehidupan kita apa-apa yang menjadi prinsip-prinsip, ajaran-ajaran serta akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah umratul qada. Jadi umroh qada yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa umroh ini dikatakan sebagai umroh qada? Karena tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berniat untuk melaksanakan umroh. Ini kita tarik ke belakang sedikit dari peristiwa yang sudah kita kaji kemarin. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah bersama dengan para sahabat itu pergi berangkat umroh. Tapi ternyata ketika mereka hendak masuk ke dalam Mekah untuk menunaikan ibadah umroh, mereka dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga terjadilah sebuah negosiasi yang kita kenal dengan Sulhul Hudaybiyah. Itu pada tahun 6. Salah satu butir dari kesepakatan yang disampaikan di situ ialah umroh ditunda. Umroh apa? Ditunda. Kapan ditundanya? Tahun depan. Ini ditundanya bukan gara-gara Covid, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kemarin kita sempat ditunda 2 tahun gara-gara Covid. Kalau ini umrohnya ditunda karena memang orang-orang kafir Quraisy tidak mengizinkan Rasulullah bersama para sahabat untuk umroh pada saat itu. Oke, kita genjatan senjata, tapi nanti tahun depan kalian bisa umroh. Ini perjanjiannya. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, umroh ini disebut dengan umratul qada, yaitu umroh qada. Dikatakan bahwa umroh ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah. Dan itu bertepatan dengan bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy tahun lalunya, itu tahun 6 Hijriah, di bulan yang sama, yaitu di bulan Dzulqa'dah. Dikatakan bahwa jumlah orang-orang yang umroh bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kanu alfaini. Jumlah mereka ada 2000. Ini travel terbesar nih dalam sejarah. Jadi yang berangkat tour leadernya bawa jamaah 2000 orang. Wah niki belum ada yang dapat niki Pak. Belum ada yang sampai rekod itu. Biasanya ratusan. Kalau sampai 2000 niku cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan mereka jumlahnya 2000. Sebagian besar atau bahkan seluruh orang-orang yang pernah hadir di Sulhul Hudaybiyah, mereka itu semuanya ikut kecuali yang sudah meninggal. Jadi yang meninggal di perang kemarin, yaitu perang Khaybar, itu orang-orang yang pernah ikut di Sulhul Hudaybiyah itu tidak bisa ikut karena mereka meninggal. Kemudian jumlah yang kurang ini ditambah dengan sahabat-sahabat yang lain sehingga jumlah mereka 2000 jamaah umroh. Para hadirin yang dirahmati Allah, lanjut bagaimana peristiwa umroh itu terjadi. Ini yang perlu kita bahas karena di sini ada kaitannya dengan hukum-hukum dan tata cara umroh
yang berlangsung hingga saat ini. Dikatakan di dalam sejarah bahwa orang-orang Quraisy mereka mengatakan bahwa orang-orang Madinah ini, yaitu Rasulullah bersama dengan para sahabat, orang-orang muslim di sana ini, mereka ini dalam keadaan lemah, mereka dalam keadaan susah. Ini anggapan orang-orang kafir Quraisy, dan anggapan mereka ini ada latar belakangnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi dikatakan bahwa menjadi sebuah, apa istilahnya, sesuatu yang sudah dikenal, yang sudah diketahui secara luas, bahwa kota Madinah itu adalah kota yang penuh dengan wabah. Makanya kalau jenengan pernah dengar kisah ayahnya Rasulullah SAW ketika pergi ke Madinah, itu langsung sakit, kena wabah, ini disebut dengan huma yathrib, yaitu penyakit demam yang mematikan. Itu wallahu alam penyakitnya apa, cuma memang terkenal kota Madinah itu sebagai kota yang penuh dengan penyakit. Ayahnya Rasulullah yaitu Abdullah, kemudian para sahabat seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Bilal, itu pertama datang ke kota Madinah itu langsung sakitnya parah. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini punya anggapan bahwa Rasulullah, begitu juga dengan para sahabat ini, orang-orangnya penyakitan, dalam tanda kutip, lemah, susah. Ini anggapan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ya kita tahu di dalam riwayat dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai ke Madinah, beliau berdoa kepada Allah agar memindahkan wabah yang ada di Madinah ini ke tempat yang lain. Makanya orang-orang yang ke Madinah saat ini nggak ada yang kena wabah. Ada yang ke Madinah terus sakit keras. Ya kalau sudah sakit keras mereka ajalnya mungkin gitu. Tapi kalau sekarang itu sudah tidak ada lagi. Ini berkat doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para hadirin dan dirahmati Allah, karena orang-orang kafir Quraisy ini sudah terlanjur menganggap bahwa orang-orang Madinah ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang berpenyakitan, akhirnya mereka itu menonton prosesi umrohnya Rasulullah bersama dengan para sahabat. Jadi mereka dari kejauhan itu, mungkin kalau sekarang ini seperti apa ini, gedung apa namanya ini, yang ada jam ini, nah tower itu. Tapi kan dulu belum ada tower, Pak. Intinya mereka dari atas gitu, dari bukit melihat prosesi umroh yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka berharap bisa melihat kelemahannya orang-orang Islam saat mereka melaksanakan umroh. Liyangduru ilaihi wa ila ashabihi. Falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjida ittaba'a biridaihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk untuk melaksanakan umroh, sebelum tawaf, apa yang beliau lakukan pertama kali adalah al-ittiba'. Apa itu al-ittiba'? Ya, al-ittiba' itu yang biasanya nih Pak, kita pakai ihram, terus bagian kanan ini kita keluarkan, nah dibuka, itu namanya ittiba. Harusnya kan begini, ditutup seluruhnya, jadi lengan kanan dibuka, terus nanti kain yang kanan ini dilipat ke kiri, ini namanya ittiba. Ini hal yang pertama dilakukan oleh Rasulullah. Salah satu tujuannya niku adalah supaya memperlihatkan kekuatannya. Ternyata orang-orang Madinah ini nggak kurus-kurus, nggak penyakitan, orangnya berotot-otot ternyata. Itu pertama nih. Jadi ada tujuannya itu. Tujuannya itu untuk memperlihatkan pertama kekuatan. Dan itu jenengan perlu tahu bahwa umroh dan haji itu sudah berlaku dari dulu. Dari zaman dulu sudah ada. Tapi cara seperti itu pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika umratul qadha ini. Jadi dikeluarkan tutupan yang ada yang kanan, kemudian dilipat, memperlihatkan lengan bagian kanan. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, rahimallahu mra'an arahumul yauma min nafsihi quwwah
wah, dimotivasi para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang aku lihat hari ini terlihat kuat. Jadi kalau ada sahabat yang kuat, didoakan oleh Rasulullah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat ini semakin semangat, karena kalau mereka memperlihatkan kekuatannya, itu mereka mendapatkan berkah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada tujuan dari Rasulullah, supaya apa? Supaya anggapan orang-orang kafir Quraisy ini bisa terbantahkan dengan fakta yang ada. Ngaten nggih? Nah niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dilakukan yang selanjutnya? Dikatakan setelah itu Rasulullah mulai melakukan tawaf, dan dikatakan bahwa tawaf yang dilakukan oleh Rasulullah yang pertama kali sampai ke putaran yang ketiga itu dilakukan dalam keadaan lari-lari kecil. Jadi bukan dalam keadaan berjalan, tapi dalam keadaan lari-lari apa? Kecil. Ini juga bukan hal yang biasa dilakukan. Orang-orang dari dulu umroh, sahabat umroh, Rasulullah umroh, orang-orang yang non muslim pun umroh, tapi tata cara ini pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saat umroh qadha ini. Jadi lari-lari kecil, putaran pertama, kedua, ketiga. Nah nanti kalau sudah yang keempat jalan biasa. Ngaten nggih? Dan itu sampai sekarang kita amalkan nggih, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, awal mulanya itu di umratul qadha. Tujuannya apa? Untuk memperlihatkan kekuatan kaum muslimin. Makanya ini jadi pelajaran juga untuk kita semuanya, bahwa orang-orang Islam itu jangan sampai terlihat lemah oleh orang-orang yang non-Islam. Karena kalau kita sudah kehilangan kemuliaan diri kita, itu ya diinjak-injak diri kita. Maka Rasulullah SAW nanti kita akan baca, dan mungkin ada yang beberapa yang sudah kita bahas itu, di dalam peperangan meskipun secara kuantitas jauh dibandingkan musuh, tapi Rasulullah bersama para sahabat itu mulia, terhormat dalam peperangan-peperangan mereka. Karena apa? Disinilah kunci dari kekuatan orang-orang Islam, yaitu izzatun nafs, memiliki kemuliaan, tidak terlihat hina kepada orang lain. Atau nggih? Nah ini salah satu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, nah, setelah ini kita lompat ke beberapa saat kemudian. Jadi para sahabat niku menyangka bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya pada saat itu saja, yaitu pada saat umroh qadha saja. Mereka menyangka nanti kalau tawaf lagi, tata caranya seperti yang biasanya, tidak pakai ittiba, tidak pakai lari-lari kecil. Itu mereka menyangka seperti itu. Tapi ternyata pada saat haji wada atau hajatul wada nanti pada tahun yang akan datang 8 Hijriah, ternyata Rasulullah SAW melakukan hal yang sama. Jadi ittibanya dipakai, lari-lari kecil 3 putaran pertama juga dipakai, sehingga nopo ini menjadi salah satu sunnah di dalam tawaf. Ngaten nggih? Jadi termasuk sunnah di dalam tawaf itu, jenengan selama tawaf usahakan niki ittiba, namanya napa? Ittiba, yang memperlihatkan lengan kanan, kemudian 3 putaran yang pertama itu lari-lari kecil, setelah itu jalan kaki. Ngaten nggih? Dan ini berlaku untuk laki-laki. Ibu-ibu jangan coba-coba nggih, ibu-ibu. Jenengan jangan, ini dibuka bahaya nanti. Ini akhirnya bubar umrohnya kalau kayak gitu. Ngaten nggih? Ini hanya untuk laki-laki, untuk laki-laki. Kemudian ini juga ada istilahnya, kalau di dalam syariat itu ada implikasi hukumnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau ada sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana perbuatan itu dilakukan secara konsisten, maka hukumnya itu bisa menjadi sunnah, bahkan sunnah muakkadah. Contoh, di dalam sholat
kita mengenal ada namanya sholat sunnah rawatib. Ada namanya sholat sunnah apa? Rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib itu memang ya ulama mengatakan bahwa ini adalah sunnah muakkadah. Tapi ada sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam keadaan musafir ataupun dalam keadaan mukim. Apa sholat itu? Sholat rawatib yang selalu dilakukan oleh Rasulullah dan tidak pernah ditinggalkan adalah qobliyah subuh. Berarti qobliyah subuh niki derajatnya adalah sunnah muakkadah. Ngaten nggih? Ada juga beberapa sunnah sesekali Rasulullah mengerjakannya, tapi di lain waktu beliau tinggalkan, ya seperti rawatib yang lain. Dalam keadaan musafir beliau tidak rawatib, cuma rawatib subuh saja yang beliau lakukan. Karena ya dalam keadaan safar niku susah. Ngaten nggih? Bahkan kita dianjurkan untuk jamak sholat dan qashar sholat. Contoh yang lain Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang niki yang sering ditanyakan mungkin. Ada yang dikenal dengan jalsatul istirahah. Apa itu jalsatul istirahah? Adalah duduk sejenak setelah sujud dan sebelum bangun berdiri. Jadi misalnya rakaat pertama kita sujud, kita duduk, kita sujud, sebelum berdiri kita duduk dulu. Ngaten nggih? Nah, niki namanya jalsatul istirahah. Nah, jalsatul istirahah ini memang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hal ini ketika beliau sudah lanjut usia. Setelah beliau sudah istilahnya umurnya sudah tua, kemudian hal itu dilihat oleh salah seorang sahabat, makanya dihukumi bahwa ini termasuk sunnah, tapi bukan sunnah yang muakkadah, karena di kesempatan yang lain tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki kira-kira bapak-bapak jelas nggih Pak nggih? Jalsatul istirahah. Soalnya niki kadang-kadang jadi permasalahan. Kenapa setelah sujud langsung berdiri, tidak pakai duduk dulu? Boleh, kita mau langsung berdiri ya boleh, duduk juga ya boleh, karena niki termasuk bukan sunnah yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain halnya dengan sunnah umroh ini, sunnah ittiba, kemudian sunnah lari-lari kecil untuk tawaf 3 pertama, itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di dalam hajinya. Oke, para hadirin yang dirahmati Allah, kemudian juga ada peristiwa yang lain terjadi di umroh qadha ini, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan seorang wanita yang bernama Maimunah bintul Harith. Jadi Maimunah bintul Harith ini dinikahi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikahnya saat dalam keadaan muhrim, masih ihram, beliau nikah, akad nikahnya pada saat ihram. Ada yang berpendapat seperti ini, dan pendapat ini dipegang oleh madhab Hanafi. Sedangkan madhab-madhab yang lain, madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, berpendapat tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melakukan akad nikah saat ihram, saat muhrim, tapi beliau itu tahallul dulu, sudah tahallul. Jadi setelah tawaf itu sa'i, setelah melakukan sa'i potong rambut, sudah tahallul baru akad nikah. Dan yang menjadi walinya itu adalah pamannya beliau, Abbas bin Abdul Muthalib. Itu yang jadi walinya beliau, karena ternyata Maimunah ini iparnya sahabat Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, itu kisahnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini kaitannya dengan hukum hukum menikah ataupun menikahkan seseorang saat dalam keadaan ihram menurut mayoritas ulama tidak sah. Kadang-kadang kan orang, saya mau barokah supaya bisa akad nikah dalam keadaan umroh. Tidak boleh, hukumnya tidak boleh.
Menurut mayoritas ulama, ya kecuali kalau jenengan pakai madhab Hanafi beda lagi gitu. Tapi kalau kita pakai madhab mayoritas ulama, maka ya kita pakai bahwa apa? Bahwa akad yang dilakukan pada saat ihram itu tidak sah dan berdosa. Dan ini jelas ya, kalau yang mayoritas ulama mengatakan bahwa hal itu dilakukan oleh Rasulullah setelah beliau tahallul. Kemudian dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah akad nikah keluar dari keluar dari Mekah, ada di dalam perjalanan itu mereka singgah. Nah, disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai tinggal dengan istrinya Maimunah. Jadi sudah keluar dari Mekah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan umroh ini hanya dalam waktu 3 hari. Nah, ini juga termasuk apa ini? Paket tercepat nih. Biasanya kita umroh berapa hari Pak nih? 9 hari minimal ya, dipotong 2 hari perjalanan berarti 7 hari. Ini Rasulullah cuma 3 hari. Kenapa cuma 3 hari? Karena kesepakatan lagi. Orang-orang kafir Quraisy mengizinkan ngasih visa untuk Rasulullah. Visa untuk, maksudnya izin untuk umroh itu cuma 3 hari. Sampai dikatakan apa? Ketika sudah sampai 3 hari, orang-orang kafir Quraisy berkata kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, "Qul li sahibika," bilang sama temanmu itu, "Ukhruj anna faqad madal ajal." Keluar dari Mekah karena waktu sudah selesai. Fa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah keluar. Dan inilah keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita. Kalau kita sudah komitmen dengan sesuatu, ya sudah, kita jalankan. Karena apa? Al-mu'min ala syurutihim. Orang-orang mukmin itu sesuai dengan syarat-syaratnya, sesuai dengan komitmennya. Kalau sudah komitmen dengan siapapun, dengan yang seagama ataupun yang bukan seagama, kalau sudah komitmen. Atau ini yang kita ambil pelajarannya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi naudzubillah, ya zaman sekarang ini sulit mencari orang-orang yang bisa komitmen, yang amanat, yang bicaranya itu bisa kita pegang. Niku sulit zaman sekarang Pak. Ya termasuk ya kita orang-orang Islam itu sendiri. Ayo janjian jam berapa? Ba'da Isya. Lalu biasa kayak gitu nggih Pak? Janjian kapan? Ketemunya kapan? Ba'da Isya. Datangnya jam 2 malam. Kan masih Ba'da Isya, belum subuh. Nah, niki molor, kurang menghargai waktu. Nah, niki harus kita benahi. Jadi kadang-kadang orang-orang yang non muslim malahan mereka lebih disiplin dari kita. Sampai jadi kesan katanya kalau di Jepang itu mereka kalau ada acara jam 6, jam 5 sudah pada ngumpul di tempat acara. Kalau kita jam 6 panitianya belum datang. Jam 6 acaranya, panitianya belum datang. Masih beres-beres sebagian. Nah ini berarti apa? Kita perlu mempelajari keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Al-mu'minuna ala syurutihim. Orang-orang mukmin itu harus pegang komitmennya. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, para hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian salah satu pelajaran yang bisa kita ambil juga, dikatakan hadza wa qad i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a umrat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau menjadi nabi dan rasul, beliau umroh sebanyak 4 kali. 4 kali umroh. Ayo kita hitung sama-sama. Umroh yang pertama dilakukan oleh Rasulullah setelah beliau hijrah itu adalah umroh Sulhul Hudaybiyah. Itu dihitung sebagai umroh. Meskipun gagal umroh, tidak tawaf, tidak sa'i, tapi terhitung sebagai umroh
karena beliau membawa sesembelihan itu disembelih, ini terhitung sebagai umroh meskipun belum sempat melakukan apa? Umroh. Niku yang pertama 6 Hijriah. Kemudian umroh yang kedua yaitu umrotul qadha yang sedang kita bahas ini. Umrotul qadha itu dilakukan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian umrotun minal ji'ranah, umroh yang dilakukan oleh Rasulullah yang mana beliau itu mengambil mikotnya di Ji'ranah. Jenengan insya Allah yang sudah pernah umroh apalagi haji pasti sudah sangat akrab dengan nama-nama ini. Nggih. Ada Ji'ranah, ada apa lagi Pak nih? Tan'im nggih. Ji'ranah, Tan'im niki mikot-mikot bagi orang-orang yang sudah ada di Mekah kalau ingin umroh lagi keluar. Karena tempat-tempat itu sudah di luar area haram. Jadi kalau kita mau mikot ngambil ihram itu harus keluar dulu dari tanah haram, dan itu batasan-batasannya termasuk Ji'ranah, Tan'im. Nah ini keluar situ kemudian mulai ihram, kemudian masuk untuk melakukan ibadah umroh. Nah itu dilakukan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW pada saat Hunain. Pada saat apa? Hunain. Hunain ini nanti perang yang selanjutnya, Ghazwatul Hunain, perang Hunain. Nah, di perang Hunain ini terjadi kekalahan di pihak kaum muslimin. Nanti kita bahas. Niki terjadi setelah Hajatul Wada. Jadi setelah Hunain itu, setelah perang Hunain terjadi, Rasulullah SAW itu umroh. Kemudian umroh yang keempat itu dilakukan oleh Rasulullah SAW bersamaan dengan Haji Wada. Haji Wada kapan Pak nih? Tahun berapa? Tahun 13 nih. Sudah wafat Rasulullah nih Pak. Tahun berapa? 10 nggih? Iya 10. Jadi 8 niku Fathu Mekah, nanti tanggal 10 tahun 10 niku Hajatul Wada. Haji perpisahan. Karena setelah haji itu Rasulullah SAW tidak lama kemudian sakit, kemudian meninggal dunia. Nah, jadi itu Hajatul Wada. Hajatul Wada dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan umroh bareng. Nah, ini nanti kita akan bahas jenis-jenis umroh. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini termasuk umroh apa? Apakah kiron? Apakah ifrad? Apakah apanya satu lagi Ustaz? Tamattu. Nah, ini ada perbedaan di kalangan ulama. Tapi ada yang mengatakan yang paling kuat niku Rasulullah mengerjakan haji tamattu. Haji tamattu itu antara umroh dan haji digabungkan jadi satu. Umroh dulu, kemudian tahallul, ketika datang waktu haji. Itu namanya tamattu. Dan orang-orang Indonesia biasanya yang haji tamattu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berangkat haji. Yang sudah berangkat insya Allah jadi haji mabrur. Yang belum berangkat insya Allah segera berangkat. Amin Allahumma. Para hadirin dan dirahmati Allah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan mari kita tutup majelis kita malam hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan li ikhwanina fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain li ada'in nusukain.
Allahumma rzuqna ziyaratal haramain li ada'in nusukain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain li ada'in nusukain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mubaraka wa rizqan halalan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala wa lisanan dzakiran radba. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubba kulli amalin yuqarribu ila hubbika wa hubbi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.